Halo, selamat pagi. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Oh ya, jangan lupa sarapan ya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Silahkan dilihat ya. Matahari yang hangat selalu mengingatkanku kepadamu. Selamat pagi semua. Saatnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Sejak lama, kita menganggap tumbuhan sebagai rantai pertama dari jaring-jaring makanan. Mereka adalah produsen yang akan selalu dimakan oleh organisme herbivora dan omnivora, termasuk hewan dan manusia. Namun, dalam beberapa tahun belakangan, ilmuwan telah menemukan banyak sekali fakta tentang tumbuhan yang sebelumnya tak terpikirkan. Tumbuhan dikatakan memiliki otak seperti hewan meski tak berbentuk organ. Selain itu, tumbuhan juga mampu melindungi diri sendiri di alam liar. Kok bisa? Yuk kita bahas di sini. Tumbuhan memiliki otak. Mungkin yang dimaksud otak pada tumbuhan bukan otak dalam wujud organ sebenarnya. Otak pada tumbuhan berupa ujung akar dan juga bagian meristem yang mengatur semua kerja sel saat mengangkut bahan makanan, lalu mengolah dan menyebarkan hasilnya ke seluruh bagian batang hingga menjadi bunga dan buah. Salah satu kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan hewan adalah mampu melindungi dirinya sendiri. Jika ada bahaya, mereka akan menghindar atau memangkasnya dengan sekuat tenaga. Hal-hal semacam ini juga dimiliki oleh beberapa tumbuhan di alam liar. Misalnya, mawar yang memiliki duri untuk pertahanan diri. Selain itu, beberapa tumbuhan juga memiliki pertahanan diri berupa lendir atau bahkan lem. Tumbuhan yang memiliki lendir atau lem ini adalah kubis Brussels. Jika ada serangga yang meletakkan telurnya di atas daunnya, maka secara otomatis lendir mengubah komposisi kimianya. Dampaknya, telur tak akan bisa menetas karena mengalami kerusakan sel. Hebat sekali kan? Jaringan tumbuhan terbentuk dari sel-sel tumbuhan yang mengalami pembelahan, pembesaran, dan diferensiasi. Nah, berdasarkan kemampuan membelahnya, maka jaringan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah jaringan meristem, yang kedua adalah jaringan permanen. Nah, bagaimana perbedaan kedua jaringan ini? Langsung saja kita lihat pembahasannya dalam video berikut ini. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jenis jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu 1. Jaringan meristem atau jaringan embrional, dan 2. Jaringan permanen atau jaringan dewasa. Mari kita bahas jaringan tumbuhan yang pertama, yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem sering disebut juga jaringan embrional atau jaringan dasar. Disebut jaringan embrional karena sel-selnya selalu melakukan pembelahan untuk memperbanyak diri. Sedangkan disebut jaringan dasar karena setelah dewasa, jaringan ini akan membentuk jaringan-jaringan yang lain.
Berdasarkan letaknya pada batang, jaringan meristem dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Meristem apikal atau meristem ujung merupakan jaringan muda yang terletak di ujung akar maupun ujung batang dan menyebabkan pertumbuhan primer atau tumbuhan meninggi. Yang kedua, meristem lateral atau meristem samping, yaitu jaringan yang terletak di batang dikotil sejajar dengan permukaan batang dan menyebabkan pertumbuhan sekunder atau tumbuhan melebar. Yang ketiga adalah meristem interkalar atau meristem antara, yaitu jaringan yang terletak di sekitar ruas batang dan menyebabkan pemanjangan ruas-ruas batang tumbuhan. Misalnya ditemukan pada tumbuhan anggota suku rumput-rumputan. Sekarang kita lihat pembagian jaringan meristem berdasarkan asalnya. 1. Promeristem merupakan jaringan meristem yang terbentuk saat tumbuhan masih tingkat embrio. Yang kedua, meristem primer banyak ditemukan pada tumbuhan dewasa yang masih aktif membelah. Jaringan ini terdapat pada ujung akar dan batang. Dan yang ketiga adalah meristem sekunder, terbentuk dari meristem primer dan selanjutnya menjadi meristematis. Selnya berbentuk pipih atau prisma dan di bagian tengah terdapat vakuola, contohnya cambium dan cambium gabus. Baiklah, sekarang kita lihat jaringan pada tumbuhan yang kedua, yaitu jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan dewasa pada tumbuhan telah mengalami diferensiasi dan tidak aktif melakukan pembelahan lagi. Menurut fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Jaringan epidermis, 2. Jaringan parenkim, 3. Jaringan penyokong atau penguat, dan 4. Jaringan pengangkut atau fasikular. Baiklah, kita bahas jaringan permanen yang pertama, yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis, susunan selnya rapat sehingga tidak memungkinkan adanya ruang antar sel. Umumnya berbentuk pipih dan tidak berklorofil. Epidermis terletak pada permukaan luar organ tumbuhan, yaitu pada akar, batang, dan daun. Epidermis berfungsi sebagai pelindung bagian dalam organ tumbuhan dan berperan dalam proses penyerapan air dan mineral. Epidermis mengalami modifikasi menjadi stomata atau mulut daun, trikoma atau rambut daun, spina atau duri, dan sel kipas. Jaringan permanen yang kedua adalah jaringan parenkim. Jaringan parenkim tersusun oleh sel-sel hidup dengan bentuk dan fisiologi yang beragam. Susunan sel tidak rapat sehingga ada ruang antar sel. Umumnya berklorofil dan memiliki banyak vakuola. Menurut fungsinya, jaringan parenkim terbagi 2, yaitu 1. Palisade parenkim atau jaringan pagar yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dan yang kedua, spons parenkim atau disebut juga dengan jaringan bunga karang. Nah, sekarang kita lihat jaringan permanen yang ketiga, yaitu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong berfungsi untuk menyokong dan memperkuat tumbuhan. Jaringan penyokong dibedakan atas 2 jenis, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim tersusun atas sel-sel hidup yang lentur dan mengalami penebalan selulosa. Jaringan ini terdapat pada organ yang aktif mengadakan pembelahan.
Sedangkan jaringan sklerenkin tersusun atas sel-sel mati yang keras dan mengalami penebalan pada dinding selnya sehingga lebih kuat. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari jaringan permanen, yaitu jaringan pengangkut atau fasikular. Jaringan pengangkut berperan dalam proses pengangkutan air dan berbagai unsur hara serta peredaran zat makanan hasil fotosintesis pada tanaman. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terbagi atas dua jenis, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi sebagai alat untuk mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh jaringan tumbuhan. Berdasarkan letak xilem dan phloem, berkas pengangkut dibedakan menjadi 3 tipe dasar, yaitu 1. Tipe kolateral. Tipe kolateral yaitu xilem dan phloem terletak berdampingan dan phloem berada di bagian luar xilem. Tipe kolateral dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Kolateral terbuka, 2. Kolateral tertutup, dan 3. Bikolateral. Kolateral terbuka jika antara phloem dan xilem terdapat kambium. Contohnya pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Kolateral tertutup jika antara xilem dan phloem tidak ada kambium. Contohnya tumbuhan monokotil. Sedangkan tipe bikolateral jika terdapat phloem luar, phloem dalam, kambium luar, dan kambium dalam dengan urutan posisi dari luar ke dalam, yaitu phloem luar, kambium luar, xilem, kambium dalam, dan phloem dalam. Tipe berkas pengangkut yang kedua adalah tipe konsentris. Tipe konsentris jika xilem dikelilingi phloem atau sebaliknya. Apabila xilem berada di tengah dan dikelilingi phloem, maka disebut tipe konsentris amfikribral. Contohnya pada tumbuhan paku-pakuan. Apabila phloem berada di tengah dan dikelilingi oleh xilem, maka disebut tipe konsentris amfifasal. Contohnya pada rhizom Acorus calamus. Dan tipe berkas pengangkut yang ketiga adalah tipe radial. Tipe radial adalah jika letak xilem dan phloem bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran. Contohnya pada akar monokotil. Baiklah, itu dia tadi penjelasan mengenai jaringan tumbuhan. Nah, tadi sudah kalian lihat bagaimana perbedaan antara jaringan meristem dengan jaringan permanen. Nah, berdasarkan letaknya, jaringan meristem, tadi ada jaringan meristem primer, ada juga jaringan meristem sekunder. Begitupun dengan jaringan permanen, dikelompokkan menjadi 4 jenis. Masih ingat apa saja yang keempat ini yang termasuk jaringan permanen? Ini dia. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya, masih di topik struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Terima kasih dan tetap semangat!